Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukru ala jami'i ni'amillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Teman-temanku yang saya cintai, alhamdulillahirabbil alamin, pada hari ini kita berjumpa kembali di channel Ngaji Bareng Cak Ipung. Pada hari ini saya tidak membahas persoalan hukum ya, hanya ingin berbagi nasihat saja. Ya, tidak hanya untuk teman-teman, tapi juga untuk diri saya pribadi. Yang pertama saya awali dari kutipan ayat yang ada di dalam Al-Quran. Allah mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi tujuan satu-satunya yang paling utama manusia diciptakan di alam dunia ini adalah satu, yaitu untuk beribadah. Kenapa saya mengatakan tujuan satu-satunya? Karena di dalam lafadz atau kalimat yang tersusun pada ayat tersebut, wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun, ini kita telaah dari sisi bahasa, dari sisi lughatnya, didahului dengan huruf ma, yang mana ma itu faedahnya adalah untuk nafi. Lalu kemudian di akhirnya ini ada istisna muncul, illa liya'budun. Nah, ketika ada ma dan juga illa, maka di dalam tinjauan ilmu balaghah ini disebut adatul hasr. Adatul hasr itu adat yang meringkas. Adatul hasr ada dua, ma illa dan juga innama. Tapi yang digunakan dalam ayat tersebut ini adalah ma dan illa, ma nafi dan illa istisna. Maka ketika kita ingin memaknai daripada kalimat wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ini, maknanya satu, berarti Allah tidak menciptakan manusia dan jin kecuali. Nah, ini dengan bahasa seperti itu berarti tujuan satu-satunya manusia diciptakan, ya sebenarnya tidak hanya manusia, jin juga, tapi konteks saya lebih fokus pada manusia karena saya juga termasuk min jinsil insi, bukan min jinsil jin. Maka saya fokusnya pada manusia. Tujuan satu-satunya manusia diciptakan itu adalah untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke teman-teman yang saya hormati, tetapi kemudian yang perlu kita pahami adalah ternyata bentuk ibadah itu berbeda-beda. Bentuk ibadah itu macam-macam. Ya, yang kemudian saya klasifikasikan menjadi dua kelompok. Ibadah yang mahdoh, ada juga golongan ibadah yang ghairu mahdoh. Kalau ibadah yang ghairu mahdoh mungkin lebih fleksibel sifatnya ya. Ibadah ghairul mahdoh itu ya sedekah, kemudian silaturahim, ini ibadah, bentuk ibadah, tapi yang ghairu mahdoh di dalam penyelenggaraannya, pelaksanaannya itu lebih fleksibel dan kondisional, situasional, lebih mudah. Yang menjadi kendala itu ketika masuk pada ranah ibadah mahdoh. Ibadah mahdoh itu apa sih? Ibadah mahdoh itu adalah ibadah yang keabsahan ibadah tersebut ini ditentukan pada pemenuhan syarat, rukun, kemudian mubtilatnya, atau jadi lebih simpelnya begini, ibadah mahdoh itu adalah ibadah yang diatur oleh syariat sedemikian rupa sehingga keabsahannya itu bisa kita telaah dari syarat, rukun, dan juga mubtilat yang memang sudah dijelaskan di dalam kitab-kitab fikih. Contoh seperti sholat. Sholat itu termasuk kategori ibadah mahdoh. Kenapa? Karena keabsahannya itu diatur sedemikian rupa oleh syariat. Dalam arti ketika kita ingin sholat supaya sholatnya sah, maka harus ada syarat yang harus dipenuhi, harus ada rukun yang dipenuhi. Adapun sunnah makruhah ini tidak berpengaruh sekali ya, tapi hanya untuk melengkapi saja. Kayak sunnah yang melengkapi, makruh ya lebih baik ditinggalkan. Tapi yang paling urgensi di dalam sholat yaitu syaratnya, rukunnya, kemudian mubtilatnya juga harus ditinggalkan. Harus benar-benar kita perhatikan, jangan sampai dilakukan ketika kita sedang melaksanakan sholat. Ini namanya ibadah mahdoh, yang mana ibadahnya itu diatur sedemikian rupa oleh syariat, terutama oleh fikih. Bagaimana seseorang bisa melaksanakan sholat dengan sah, yaitu harus memenuhi kriteria tadi. Begitupun puasa. Tidak hanya sholat saja, puasa sama.
ada kewajiban yang harus kita jaga, ada mubtilat yang harus kita hindari, apa saja yang membatalkan, apa yang perlu kita perhatikan di dalam puasa. Itu ibadah mahdoh. Haji lebih-lebih, haji umroh lebih ekstrim lagi. Setelah ihram, apa saja yang perlu dilakukan, yang menjadi rukunnya haji, yang menjadi kewajiban haji, yang menjadi haramnya bagi orang yang sedang ihram, muhrim, ini apa saja diatur oleh syariat. Ini yang disebut ibadah mahdoh. Ibadah yang sedemikian rupa telah diatur oleh syariat keabsahannya. Yaitu ditentukan pada syarat rukun, kewajiban yang harus dipenuhi di dalam ibadah tersebut, serta menjauhi mubtilatnya atau sesuatu yang membatalkan. Teman-teman yang saya hormati, tetapi kembali lagi pada persoalan, apakah kita sebagai umat manusia itu, atau sebagai lebih spesifik lagi sebagai seorang muslim, telah memahami yang demikian itu, telah memahami bahwa ibadah mahdoh itu adalah ibadah yang harus kita perhatikan secara serius. Kenyataannya tidak begitu, teman-teman. Kenyataannya banyak sekali orang-orang yang meremehkan, menggampangkan, sehingga terjadi apa? Mereka beribadah tanpa ilmunya. Sedangkan di dalam kitab Kifayatul Atqiyah dijelaskan, wa kullu man bighairi ilmin ya'mal a'maluhu mardudatun la tuqbal. Setiap orang yang beramal tanpa dilandasi dengan ilmu pengetahuan, terutama dengan fikihnya, maka a'maluhu mardudatun la tuqbal. Amalnya mardud, tidak diterima. Jadi sepintas oleh mata kita terlihat orangnya rajin sholat, rajin puasa, hajinya berkali-kali. Tapi ketika ditanya, misalkan contoh, kami arkanus sholat, apa saja sih rukun-rukun sholat itu? Dia tidak tahu mana yang menjadi rukun, mana yang menjadi syarat, mana yang kemudian menjadi mubtilat. Dia tidak mengerti itu, hanya sebatas rajin berjamaah, rajin sholat, tapi tidak dilandasi oleh ilmu. Itu secara tinjauan tasawufnya mardud. Sangat rugi sekali. Rugi waktu, rugi tenaga, tapi tidak dihitung sebagai ibadah. Sebab apa? Dia beramal tanpa ilmu. Oleh karena itu teman-teman, yang menjadi pokok pembahasan kita, selain daripada kewajiban kita beribadah kepada Allah sebagai manusia, ada lagi kewajiban kita mencari ilmu untuk dijadikan jembatan kita menyeberangi lautan ibadah ini yang begitu banyak. Ada sholat, ada haji, ada puasa, segala macam. Ini ibadah yang sedemikian banyaknya kita ingin melakukan, maka jembatannya adalah ilmu, supaya kita sampai pada ibadah yang sesuai atau yang diharapkan oleh syariat. Nah, ilmu yang kita pahami atau yang kita pelajari dalam kategori ini adalah ilmu apa? Ini pertanyaan lagi. Lantas ilmu itu kan banyak. Ilmu itu macamnya banyak sekali. Dalam tinjauan menurut Imam Ghazali saja, ini beliau mendikotomi ilmu itu menjadi dua macam. Ilmu yang notabene adalah diniyah atau ilmu yang berbasis agama, ada yang ghairu dini, ilmu yang tidak berbasis pada agama. Ada ilmu-ilmu yang memang basicnya itu ghairu dini, tidak bermuara pada agama. Ya mungkin banyak, seperti ketika kita sekolah dulu, ada ilmu matematika, ada ilmu bahasa Indonesia, ada kemudian ilmu bahasa Inggris dan lain-lainnya, ya kimia, banyaklah. Ini yang secara normatif ilmu-ilmu tersebut itu notabene adalah ghairu dini. Nah, ada yang memang ilmu itu menjurus fokus pada diniyah, persoalan agama. Banyak sekali nih. Di pesantren-pesantren dikaji semua itu kitab-kitab itu. Jadi berbagai macam jenis ilmu itu dipelajari. Seperti mungkin ilmu tafsir, ilmu hadis, kemudian ilmu fikih, qawaid, usul, lalu kemudian ada mungkin ilmu tauhid, lalu ilmu kalam ya, ilmu tauhid, lalu alatnya ada nahwu, ada sorof, balaghah, mantek, ada juga ilmu faraid untuk membagi waris, ilmu hisab, falak untuk menghitung waktu, segala macam. Jadi ini berbagai macam jenis ilmu. Tapi persoalannya begini, mampukah kita menguasai seluruh jenis ilmu yang sifatnya dini ini, yang sifatnya adalah agama? Saya fokusnya pada diniyah karena apa? Karena sesuai dengan ayat yang tadi awal saya kutip,
Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tujuan manusia tujuan manusia diciptakan adalah ibadah, maka saya fokusnya pada ilmu yang sifatnya adalah dini, karena ini yang menjadi sarana kita, menjadi komoditas kita dalam melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kembali lagi ke pertanyaan tadi. Mampu tidak kira-kira kita menguasai segala macam jenis ilmu yang sifatnya dini ini? Saya rasa tidak mampu, sulit. Kecuali memang ulama-ulama terdahulu yang hidupnya memang didedikasikan untuk thalabul ilm. Bahkan dalam salah satu riwayat itu ada ulama besar, Imam An-Nawawi, beliau tidak sempat menikah malah justru. Karena apa? Karena dia sibuk untuk thalabul ilm dan juga untuk ifta, mengajar, memberikan fatwa. Jadi karena sibuknya kehidupannya beliau itu untuk ilmu, sehingga beliau lupa pada pasangan hidup, pada istri. Ya selayaknya kita lah, kita itu kan manusia biasa yang pasti ada planning, ada rencana, kapan pengen menikah dengan siapa, pengen bangun rumah tangga segala macam. Karena yang dalam pikiran kita lain-lain, macam-macam, tidak hanya fokus pada ilmu saja. Tapi kalau Imam An-Nawawi, beliau saking fokusnya pada ilmu sampai untuk menikah saja beliau tidak sempat. Ini saya bahas sedikit saja karena memang banyak juga yang mungkin tidak tahu. Apakah kemudian Imam An-Nawawi ini tidak menjalankan sunnah Nabi, yang mana Rasulullah mengatakan an-nikahu sunnati, faman raghiba an sunnati falaysa minni. Nikah itu adalah sunnahku. Barang siapa yang benci terhadap sunnahku, maka tidak termasuk golonganku. Jawabannya adalah simpel. Satu, Imam An-Nawawi tidak menikah bukan karena beliau membenci pernikahan, tidak. Karena memang satu, beliau fokus pada ilmu pengetahuan, pada fikih terutama ya, karena beliau termasuk daripada mujtahid fatwa. Mujtahid fatwa Imam Ar-Rafi'i, Imam An-Nawawi, beliau itu adalah mujtahid fatwa. Karena beliau fokus pada fikih, sehingga beliau meninggalkan pernikahan. Alasannya bukan karena benci pada pernikahan, bukan. Kemudian ada lagi salah satu bait di dalam kitab Kifayatul Azkiyah juga. Saya hafal hanya satar awalnya saja. Watruk minal azwajiman masa adat. Kalau tidak salah begitu awalnya. Tinggalkanlah persoalan nikah atau menikahi seorang perempuan yang mana perempuan itu tidak mendukung, tidak mendorong, tidak memotivasi kita dalam meningkatkan ibadah kepada Allah. Jadi maksudnya begini, kalau seandainya kita menikah, lalu setelah kita menikah itu akhirnya cenderung lebih malas untuk ibadah, cenderung lebih jauh daripada Allah Subhanahu wa taala, maka dalam kitab tinjauan tasawuf ya lebih baik tidak menikah begitu. Daripada menikah pada akhirnya pernikahan itu membawa keburukan, dampak buruk, yaitu menjauhkan diri dari agama, menjauhkan diri dari Allah Subhanahu wa taala, melalaikan ibadah segala macam karena harus fokus cari duit segala macam, meninggalkan ibadah. Kata Rasulullah dalam bait tersebut tinggalkan gitu. Jadi ini hanya sebatas pembicaraan sekilas saja ya. Jadi kembali lagi pada Indiyun itu, persoalan nikah atau tidak nikah itu Indiyun saja, versional. Jadi tergantung sudut pandang masing-masing. Kalau kita memandang pernikahan itu menjadi sebuah pendukung untuk kita meningkatkan ibadah, ya maka sunnah. Tapi kalau seandainya tadi persoalannya seperti menghalangi, menghambat dan segala macam, yaitu dalam tinjauan tasawufnya watruk minal azwajiman masa adat itu. Kalau tidak mendukung ya lebih baik ditinggalkan gitu. Jadi fokus lagi pada pembahasan tadi. Kalau seandainya ulama-ulama terdahulu itu ya memang mereka dedikasi hidup untuk thalabul ilminya itu sangat totalitas, maka sangat wajar kalau mereka itu memahami betul dengan berbagai macam ilmu pengetahuan. Seperti Imam As-Suyuti juga, beliau hampir seluruh fan ilmu dalam agama itu dia kuasai. Tapi bagaimana ini nasib generasi-generasi seperti kita ini yang hidup di era sekarang? Di era modern yang katanya era serba maju, serba canggih. Bahkan punten-punten, banyak juga orang yang punya anggapan seperti ini. Alah, masih ngaji kita begitu, masih dimaknai lafaz per lafaznya,
masih pakai utawi iku segala macam, sopo saking ketinggalan zaman lah, tidak mengikuti perkembangan zaman, tidak bisa memajukan Indonesia segala macam, dianggap kuno, yang usang, kadaluarsa, tidak perlu lagi yang semacam itu, perlu direvitalisasi segala macam. Teman-teman, banyak sekali orang-orang yang punya anggapan seperti itu, sehingga apa? Minat untuk ngaji seperti layaknya dulu, kita fokus pada kitab, kemudian memaknai lafadz per lafadznya supaya lebih detail. Ini sekarang sudah jarang. Orang lebih banyak instan, belajar bahasa saja langsung, kemudian langsung aplikasinya pada kita. Padahal kita belajar nahwu sorof, kemudian memaknai utawi, mutada, itu kita lebih detail pahamnya. Dengan mubtada misalkan muakhor, khobar muqaddam, ada yang mubtadanya mahdhuf segala macam. Ini kita detail sekali sebenarnya. Pesantren mengajarkan kita itu dengan sedemikian telitinya supaya kita tidak salah dalam memahami ilmu syariat, terutama persoalan fikih ya. Yang mana bagaimana kita bisa membaca kitab-kitab fikih yang notabene adalah tulisan Arab. Kalau kita memang tidak paham dengan ilmu nahwunya, ilmu sorofnya, maka pesantren mengajarkan dengan metode yang seperti itu supaya kita itu kritis, detail, bahwa kok tiba-tiba ada kalimat yang seolah-olah tidak ada susunan tarkibnya. Oh, ternyata mahdhuf, ternyata muqaddar. Ini kan kita pahamnya dari mana? Dari yang diajarkan oleh guru-guru kita di pesantren. Maka banyak anggapan yang pesantren kuno, harus direvitalisasi, harus diperbarui segala macam. Sudah biarkan saja. Kita pertahankan. Al-muhafadzatu alal qadimi sholeh. Kalau selama yang kuno ini masih dianggap baik, patut, layak, ya sudah kita jaga, kita lestarikan. Tapi tidak menutup kemungkinan kita juga mengambil sesuatu yang mungkin lebih baik di era modern sekarang. Misal seperti maktabah syamilah atau e-book segala macam. Kita ambil itu, tapi tidak meninggalkan tradisi lamanya. Al-muhafadzatu alal qadimi sholeh wal akhdu bil jadidil aslah. Kan begitu prinsipnya. Dalam Nahdlatul Ulama itu kita tidak semerta-merta ketika ada barang baru yang lebih baik, yang lama kita tinggalkan. Tidak, kita tetap lestarikan. Yang baru kita ambil, jangan ditolak, tetap. Jadi kita mengkolaborasikan antara metode lama, metode klasik dengan metode yang modern. Gitu kira-kira. Balik lagi pada persoalan bagaimana dengan nasib kita. Nasib kita pada saat ini, banyak sekali orang tidak memahami tentang berbagai macam fan ilmu. Kalaupun memahami, paling hanya beberapa saja. Atau dalam arti hanya beberapa fan, tidak menguasai seluruhnya. Maka daripada itu, lalu menentukan kemudian bagaimana ilmu syariat yang wajib kita pahami. Sebagaimana tadi di dalam perintah. Nah, karena banyaknya fan ilmu itu, oleh karena itu Syekh Az-Zarnuji dalam kitab Ta'limul Muta'alim ini, kalau kita belajar kitab Ta'limul Muta'alim ya, diajarkan atau dijelaskan bahwa hadis Nabi memang jelas, thalabul ilmi faridatun ala kulli muslim wal muslimah. Mencari ilmu hukumnya fardu bagi seorang muslim, laki-laki ataupun perempuan. Memang wajib. Bahkan di situ disebut faridatun dengan menggunakan muannas atau dengan menggunakan tak marbutoh. Seolah-olah muannas, tapi ternyata tak marbutoh di situ faedahnya adalah untuk lil mubalaghah. Berarti maknanya adalah thalabul ilmi ini faridatun, sangat-sangat diwajibkan, sangat-sangat difardukan untuk setiap muslim dan juga muslimah. Ilmu yang bagaimana teman-teman? Semua ilmu kita tidak bisa memahaminya. Kenapa? Keterbatasan akal pikiran kita. Maka oleh Syekh Zarnuji disebutkan yang wajib bagi kita itu adalah mencari ilmu hal. Apa itu ilmu hal? Nah, ini perlu dipahami. Ilmu hal itu adalah ilmu yang digunakan atau yang kita perlukan ketika kita hendak melakukan sesuatu. Contohnya ibadah misalkan, karena kita fokusnya ibadah. Kita ingin melaksanakan apa? Sholat. Ya sudah, yang wajib bagi kita adalah ilmu sholatnya. Ilmu sholatnya apa? Contohnya ya harus memahami syarat rukunnya apa, mubtilatnya apa, kalau bisa ditambah dengan sunnahnya, dengan makruhnya apa. Kita paham dengan itu ketika kita mau melaksanakan sholat. Wajib nggak kita belajar tentang ilmu haji? Nggak wajib selama kita tidak akan berangkat haji pada jangka waktu dekat ini. Contoh, misal saya daftar haji. Antrian haji 20 tahun misal. Di usia saya sekarang misal 30 tahun. Berarti kan saya kira-kira berangkat di usia 50 tahun. Atau kalau 15 tahun berarti di 45 tahun. Nah, saat ini usia saya 30 tahun. Saya tidak punya kewajiban yang secara
permanen menetap pada diri saya harus belajar ilmu haji. Tidak. Kenapa? Karena proses saya haji masih lama waktunya. Sehingga apa? Sehingga kalau ditinjau daripada pendapat saya Imam Az-Zarnuji ini yang mengatakan ilmu hal ini belum saatnya. Belum saatnya saya terbebani hukum wajib belajar haji. Kenapa? Karena saya belum mau melaksanakannya. Nah, ketika nanti beberapa tahun sebelum saya mau berangkat, misal di usia saya, kalau tadi misal hajinya saya di usia 45, amin ya, amin. Maka di usia 43 itu, atau di 42, mulai saya punya beban, kewajiban untuk belajar ilmu haji. Kenapa? Karena sebentar lagi saya akan berangkat haji. Itu yang dimaksud ilmu hal. Ilmu yang kita butuhkan saat kita hendak melakukan ibadah. Jadi, teman-teman kalau tidak memikirkan durasi, mungkin saya akan lanjut saja terus ya kemana-mana. Tapi karena memang durasinya panjang, sehingga ya itu sajalah mungkin yang bisa saya sampaikan. Pada intinya apa? Kita harus melestarikan budaya mengaji. Yang kedua, kita harus punya semangat, punya ghiroh, punya himmah yang tinggi untuk terus menjunjung nilai-nilai syariat. Nilai-nilai syariat itu maksudnya ya kita bersentuhan langsung dengan ilmu-ilmu yang mengarah atau yang menuntun kita dalam menjalankan ilmu syariat. Karena banyak sekali pada zaman sekarang juga orang yang berbicara tentang hakikat tapi tidak mau melalui syariat. Banyak teman-teman semua. Kalau kita tahu bahwa ada aliran-aliran yang seolah-olah tidak perlu kita sholat, tidak perlu kita puasa segala macam. Sholat itu apa sih intinya? Yaitu mendekatkan diri kepada Allah. Kalau hatinya sudah dekat ya sudah, nggak usah. Ini banyak yang semacam itu tuh banyak. Makanya harus kita counter dengan apa? Dengan syariat itu. Makanya dalam tasawuf itu dijelaskan tidak akan mungkin seseorang mencapai hakikat tanpa dia melalui torekot. Tidak akan bisa menjangkau torekot kalau tidak ada syariatnya. Maka diibaratkan torekot itu syariat itu sebagai perahu, torekot itu sebagai lautan, hakikat ini sebagai intan atau intan atau mutiara yang ada di dasar laut. Kalau kita ingin intan atau mutiara yang ada di dasar laut, kalau kita ingin makrifat, ingin hakikat kepada Allah, maka harus melalui dua tahapan tadi. Yang pertama harus ada lautnya, berarti harus ada torekotnya. Yang ketiga harus ada syariatnya, atau harus ada perahunya. Kalau ada lautnya dari muara atau dari pesisir, dari pinggiran, kemudian langsung nyelam, ya sulit untuk bisa menemukan mutiara karena adanya di dasar laut. Makanya perlu syariatnya, perlu perahunya dulu, baru kemudian torekotnya, lautnya, lalu setelah itu baru nyampe pada marifat, hakikat, yaitu pada permata ataupun pada mutiara yang ingin kita dapatkan. Begitu kira-kira teman-teman. Ya mungkin kurang lebihnya segitu saja ya, karena mungkin waktunya juga terlalu panjang. Ini saya mohon maaf bila mana ada keterangan yang keliru. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.